Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Neliza SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 28 Sungilanse, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung, dengan pengajar praktik Ibu Wiwit Nursanti SPD dan fasilitator Ibu Padmi Riana SPI MPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan refleksi mulai dari diri modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik pembelajaran 1. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda? Refleksi mulai dari diri. Refleksi 1. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keragaman murid-murid Anda. Pada tahun pelajaran 2023-2024, saya dipercaya menjadi guru kelas 5 di SDN 28 Sungilanse, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung. Murid di kelas 5 untuk angkatan sekarang berjumlah 20 orang dengan 10 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Dari 20 murid yang saya ampuh di kelas 5 memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari lingkungan, sosial, emosional, minat, bakat, dan gaya belajar yang beragam, termasuk dari situasi belajar mereka di rumah dan tingkatan kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda, sehingga keberagam murid bukanlah suatu bayangan, tetapi kenyataan. Saya sebagai guru diharapkan dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda. Setiap murid saya memiliki karakter yang unik. Dengan memahami perbedaan karakter dan keunikan setiap murid, guru hendaknya melakukan perlakuan yang bervariasi sesuai kebutuhan murid sehingga kebutuhan belajar setiap murid dapat terpenuhi. Hal tersebut menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi praktik pembelajaran. Refleksi yang kedua, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Dalam memberikan pelayanan terhadap kemampuan murid yang berbeda, saya membuat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Saya memetakan kemampuan dan kebutuhan murid dengan memperhatikan hasil belajar mereka selama ini, karakter mereka saat proses pembelajaran, dan asesmen diagnostik. Kegiatan yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah adalah dengan membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, di antaranya membuat kelompok belajar menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan mereka, memproduksi konten pembelajaran yang mudah dipahami murid, mendorong kolaborasi dengan peran yang menyesuaikan kemampuan masing-masing murid, dan menyisipkan permainan dalam pembelajaran agar murid lebih rileks dalam pembelajaran. Perlakuan berbeda yang saya terapkan karena menyesuaikan tingkat kemauan, kemampuan, dan kebutuhan belajar mereka. Perlakuan itu diantaranya adalah menyediakan beragam konten materi pembelajaran, penugasan kelompok dengan cara kerja sesuai dengan menggali kemampuan masing-masing murid, dan memberikan tugas yang berbeda-beda. Jika mereka diperlakukan sama, dampaknya adalah murid merasa tertekan dengan pembelajaran yang saya lakukan karena hasil akhir pembelajaran menuntut adanya hasil yang sama. Refleksi yang ketiga, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keberagaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas dengan adanya keragaman murid-murid yaitu perlu adanya beberapa strategi pembelajaran agar murid dapat lebih senang, semangat, antusias dalam belajar. Kurangnya semangat dalam belajar karena kurangnya minat
dan motivasi belajar murid. Tindakan-tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan memetakan murid sesuai gaya belajarnya agar murid tidak tertekan dan merasa nyaman dalam belajar, menyediakan konten pembelajaran yang beragam, menyederhanakan materi agar lebih mudah dipahami oleh murid dengan tidak menghilangkan esensi materi, melakukan permainan atau ice breaking agar murid lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Refleksi yang keempat. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, pembelajaran yang paling sesuai untuk dirancang dan dilaksanakan dalam mengatasi keberagaman murid adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajar murid. Keberagaman dari setiap murid harus selalu diperhatikan. Guru harus sadar bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang akan mendukung lahirnya pembelajaran dengan karakter profil pelajar Pancasila dan pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran dilaksanakan sesuai rencana yang mengakomodasikan keberagaman murid. Kemudian pembelajaran dievaluasi dengan meminta umpan balik dari murid dan rekan guru serta membuat refleksi diri sebagai pedoman dalam mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikianlah refleksi mulai dari saya, Fitra Neliza SPG. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.